فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya kehidupan ini tidak lepas daripada ujian dan permasalahan. Terkadang permasalahan tersebut bisa kita hadapi dan seringnya juga permasalahan tidak bisa kita hadapi. Banyak manusia ketika menghadapi permasalahan, mereka mencari sebab-sebab solusi secara material, secara duniawi. Dan itu dianjurkan seorang berikhtiar. Tetapi sebab yang paling utama agar seorang bisa keluar dari permasalahannya dengan baik adalah dengan takwa. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia berusaha menghadapi permasalahan dengan prosedur yang telah Allah tetapkan kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi contoh tentang permasalahan yang sangat pelik dihadapi oleh seorang lelaki. Permasalahan talak, permasalahan cerai. Saya rasa tidak ada permasalahan paling berat dihadapi oleh seorang lelaki seperti masalah perceraian. Bagaimana menghadapi istrinya, bagaimana menceraikan istrinya, bagaimana anak-anak yang ditinggalkan, bagaimana harta warisannya, bagaimana masa depan anak-anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mendapatkan solusi dengan bertakwa. Allah turunkan surat At-Talaq yang isinya agar kita bertakwa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah surat tersebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan solusi. Seakan-akan dia berada di tempat yang sempit, kemudian dia mendapatkan makhraj, jalan keluar. Legalah hatinya, legalah dadanya. Betapa banyak masalah perceraian tidak mendatangkan solusi. Anak-anak tidak terurus, janda tidak terurus, lelaki kemudian terjerumus dalam hubungan-hubungan yang haram. Kenapa? Karena ketika menghadapi perceraian tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi kepadanya. Dan Allah sebutkan banyak manfaat dalam surat At-Talaq. Allah sebutkan betapa banyak manfaat dari orang yang bertakwa. Pertama, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada rezeki yang kita prediksikan, ada rezeki yang tidak kita sangka-sangkakan, ternyata Allah berikan. Tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kemudian Allah sebutkan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan besarkan pahalanya. Kemudian di akhir ayat terkait dengan masalah ini kata Allah, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudahan setelah kesulitan. Tinggal kita mau mendapatkan solusi atau tidak. Jika ingin dapat solusi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa, aplikasi daripada takwa yang terbaik adalah sabar. Bersabar dalam menghadapi ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggandengkan antara takwa dengan sabar. Dan sabar adalah bentuk aplikatif daripada takwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kota Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh kesulitan, di mana para sahabat intimidasi, banyak di antara mereka yang dibunuh, harta mereka dirampas. Maka Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang bersabar dalam berdakwah. Hampir 1000 tahun dalam dakwah beliau penuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza." Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kata Allah, inilah perkara gaib tentang masa lalu yang kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Kau tidak tahu dan juga kaummu tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh. Kata Allah, fasbir, bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya
kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah bagaimana Allah menggandengkan antara sabar dengan takwa. Sabar adalah tanda ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka salat dan bersabarlah dalam menjalankan salat. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, justru kami memberi rezeki kepada kalian. Kata Allah, wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang indah adalah dengan bagi orang yang bertakwa. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan kakak-kakaknya yang telah mendoliminya selama ini, ya, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam segala kondisi. Dihasati oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak, dimasukkan dalam penjara, dituduh mau berzina dengan istri orang. Tapi dia hadapi semuanya dengan sabar dan kesudahannya sangat indah. Dia menjadi bangsawan di kota Mesir. Lihatlah bagaimana perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karenanya, ma'asyiral muslimin, siapa sih di antara kita yang tidak menghadapi permasalahan? Kita pernah menghadapi permasalahan, entah kita berhasil atau kita gagal mendapatkan solusi. Dan mungkin sekarang kita sedang berada di tengah-tengah permasalahan. Anda ingin berhasil keluar dari permasalahan dengan cara yang baik, solusinya bertakwa. Bertakwa. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pandangan Anda jaga atau tidak? Bagaimana pendengaran Anda jaga atau tidak? Bagaimana lisan Anda, bagaimana hati Anda? Tanyakan kepada diri Anda. Sudahkah Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda bertakwa, absyir, maka gembiralah, sungguhnya solusi akan segera datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sudah saya sebutkan di awal khutbah bahwasanya kebanyakan orang ketika berhadapan dengan permasalahan, mereka mengandalkan sebab-sebab materi duniawi, sebab-sebab uang yang dimiliki, kedudukannya, jabatannya, teman-temannya. Dia lupa untuk bersandar secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia bertakwa dan dia bersabar, maka Allah akan kasih solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkataan indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tatkala beliau menyebutkan tentang 20 sebab untuk bersabar, beliau berkata, "Wa ya'lam annahu in sabar." Hendaknya dia mengetahui jika dia bersabar, fallahu nasiruhu wala bud, maka Allah akan menolongnya, pasti akan menolongnya. Pasti akan menolongnya. Fa innallaha nasiru man sabar, sungguhnya Allah akan menolong orang yang sabar. Wa ahala zalimahu alaihi, dan Allah akan menolong orang yang menyerahkan musuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi wakalahu Allahu li nafsihi, aw wakalahu Allah ila nafsihi. Dan barang siapa yang ingin menolong dirinya dengan dirinya, maka Allah akan serahkan urusannya kepada dirinya. Kita ini sekarang berhadapan dengan permasalahan. Kita mau sabar atau tidak? Mau dengan cara kita atau dengan cara Allah Subhanahu wa taala? Depan kita ada pilihan. Ungkapan semisal diungkapkan juga oleh salah seorang ahli tafsir, dia berkata, "Man qabala al-bala bil jaza", barang siapa yang menghadapi permasalahan dengan tidak sabar, waqallahu ilaih, maka Allah akan menjadikan dia yang menghadapinya. Wa man qabalahu bis sabr, dhammanahu Allahu lahul faraj, barang siapa yang menghadapi permasalahan dengan kesabaran, maka Allah jamin solusi baginya. Jadi tinggal kita memilih, mau dengan cara kita tanpa takwa kepada Allah, ataukah dengan bersabar. Oleh karena lihatnya bagaimana kaum Nabi Musa. Sejak wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam,
Mereka disiksa oleh Fir'aun ratusan tahun. Sampai datang Nabi Musa mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Apa akibatnya? Allah selamatkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesudahan yang baik, keputusan yang indah kepada Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru. Kalau kita sabar, maka akan datang keindahan cepat atau lambat. Di antara kisah yang indah adalah kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika beliau diusir dari Uyainah karena Amir Uyainah diprovokasi oleh Amir Ahsa sehingga beliau harus keluar meninggalkan Uyainah. Beliau menyuruh untuk berdakwah tauhid, tapi akhirnya Amir tersebut takut, akhirnya beliau diusir menuju Dir'iyah. Berjalanlah beliau berjalan kaki di tengah musim panas sambil membawa kipas untuk mengurangi rasa panas yang beliau hadapi. Beliau berjalan kaki dari Uyainah ke Dir'iyah tahun 1158 Hijriah. Apa yang beliau ucapkan di tengah perjalanan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Beliau ulang-ulang ayat tersebut. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Lihat apa hasilnya. Maka berilah suatu negara yang kita ketahui, yang menegakkan ajaran-ajaran Islam. Sekian lama, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Semuanya dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masalah apapun yang kita hadapi, jangan lupa ikut prosedur syariat, bertakwa kepada Allah, jaga pandangan, jaga lisan, jaga pendengaran, niscaya Allah akan berikan solusi cepat atau lambat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina